Jadi ini boneka kalau kita ngajak ngobrol gini teman-teman, kita buka ya wajahnya, dia akan ngobrol bersama kita dan dia akan berpikir ya. Bahkan ya ini ya, saya pernah mendengar cerita baru pertama kali ini saya mendapatkan ini. Saya pernah mendengar cerita dari sang guru saya yang satunya itu yang sudah wafat. Beliau pernah menjelaskan tentang boneka yang bisa diajak ngobrol dan boneka itu bisa tahu segalanya. Tapi waktu itu guru saya berkata bonekanya itu kecil, hanya segenggaman tangan. Ini gede banget ya, segenggaman tangan waktu itu, kecil, ini segede ini. Dan dia memang dibungkus, tapi kalau bungkusnya buka dia akan ngobrol dengan kita ya, berbicara dengan kita selayaknya kita berbicara dengan manusia ini. Bahkan kita bisa berbicara dengan diri sendiri. Dia akan merubah wajahnya menjadi diri sendiri, seperti itu, merubah wajah dia menjadi dirinya sendiri. Ini sungguh-sungguh edan menurut saya. Bahkan guru saya pernah berkata, kalau ini di tangan laki-laki yang mesum itu sangat berbahaya. Kenapa? Yang pertama itu laki-laki yang mesum itu, nauzubillah min dzalik, satu, dia akan berpikir tentang bagaimana wanita yang dia inginkan untuk menjadikan dia satu ya. Dia akan bercerita bagaimana cara saya bisa memilikimu, apa kelemahanmu. Dia akan merubah menjadi wajahnya dia. Dan nauzubillah min dzalik ya, dia akan membeberkan apa kelemahan dari wanita itu. Wanita itu meskipun gak suka, nanti akan dicari kelemahannya, sukanya tentang apa, bagaimana supaya dia itu bisa luluh. Seperti itu, kayak semacam banyak solusi. Tapi saya nggak pernah ada niatan untuk memelihara benda-benda seperti ini. Saya nggak punya jimat apapun itu, saya nggak punya. Saya hanya punya doa, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Allah, ini cuman kecil loh teman-teman, segini loh ya, segini loh. Katanya kamu itu bisa menyerupai apa yang saya pikirkan ya. Sekarang ya, saya ingin berbicara dengan kamu dengan apa yang saya pikirkan sekarang. Apakah kamu mau? Kalau kamu mau, saya akan membuka wajah kamu ya. Saya akan membuka wajah ya teman-teman ya. Saya coba buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, kamu bisa aja ya? Itu benar wajah saya. Oh, persis banget dengan muka saya. Kamu sekarang menjelma menjadi wajah Mas Sefi. Mas Sefi, ini wajah kamu nih Mas Sefi. Sama persis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kok bisa kayak gitu ya? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu menjelma menjadi wajah orang yang ada di hadapanku? Kenapa? Ya karena saya melihat wajah itu. Oh, suaranya pun bisa mengikuti kamu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Segala hal yang saya rubah semuanya sama persis. Apa? Bawa pulang saya, maka kamu akan
bisa melihat masa depan, bahkan bukan hanya masa depan, lebih banyak lagi yang akan kamu dapatkan jika kamu mau membawa pulang saya. Allah, ogah, ogah saya membawa pulang kamu. Bahkan umur kamu akan bertambah panjang. Kata siapa? Itu sudah pasti, makanya kamu membawa pulang saya. Enggak, saya hanya membawa pulang kamu untuk diserahkan kepada orang lain. Orang lain yang memang benar-benar serakah atas dunia ini. Kamu yang menemukan saya, harusnya kamu yang membawa pulang. Tidak, saya tidak menemukan kamu. Tapi saya hanya membantu teman saya yang mengeluarkan kamu, yang menciptakan kamu, yang tadinya tidak ada, jadi ada di dunia ini. Kamu adalah makhluk dari goib yang tidak pernah muncul di sini. Astagfirullahaladzim. Bawa pulang saya. Enggak. Saya jamin hidup kamu akan enak. Enak? Akan nyaman. Enak dari mana? Sejahtera. Astagfirullahaladzim. Bisa persis loh teman-teman. Bisa. Ini kayaknya kalau saya sedang berpikir wajah istri saya, mungkin dia akan berubah menjadi istri saya. Tapi kalau sampai kamu menjelma menjadi wajah istri saya, gak segan-segan saya hancurkan kamu. Hah? Pokoknya istri dan anak saya tidak boleh kau jiplak wajahnya. Jangan ketawa. Terkadang kamu sedang memikirkan apa? Oh, jadi tergantung sedang memikirkan apa. Iya. Hah? Saya bisa berubah apapun. Saya bisa membaca pikiran kamu. Jika kamu sedang membayangkan seseorang, saya dapat merubah wajah ini menjadi seseorang yang ada di dalam pikiran kamu. Oh, pantas. Tadi saya sempat berpikir Mas Sefi dan Mas Sefi. Ya. Kenapa saya berpikir Mas Sefi? Ya, karena saya sudah ada niatan untuk mengajak Mas Sefi pergi ke daerah Timur Tengah, ya, untuk membantu saya. Kamu malah masuk, hanya pikiran sekecil itu. Itulah hebatnya saya. Hebat dari mana? Makanya kamu bawa pulang saya sekarang. Hah, ogah, ogah bawa pulang kamu, ogah. Astagfirullahaladzim. Kamu itu hanyalah sebuah boneka yang tidak memiliki badan. Saya memang tidak memiliki badan, tapi saya bisa melakukan apa saja. Oh, dah, saya malas berbicara dengan kamu. Diam. Bawa pulang saya. Diam. Jadi boneka lagi saja kamu. Kamu jadi boneka lagi saja. Hah? Kamu jadi boneka. Kamu jadi boneka. Boneka. Sakit. Harusnya ini ditampar ya. Ya, sekarang udah jadi boneka teman-teman. Bahkan dia itu nggak punya tangan, ya. Tapi ini keras banget tuh, kayak bonekanya itu tadi saya tampar kayak saya nampar batu loh. Tapi ini ringan, bukan batu nih. Tuh, ya, bukan batu. Ogah sekali ya. Jadi saya harus menampar kamu terus-terusan. Hah? Ah, kayu nggak Mas Evi? Iya. Ada. Boneka kalau dibuka wajahnya ngikutin apa yang orang itu pikirkan.
Ini melewati batas ini. Ini. Hah? 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 Melewati batas kamu. Hah? Serakah sekali kamu. Hah? Yang saya takutkan itu ketika kita mau, kalau nggak dibuka kayak gini ya, dia itu kayak udah kayak boneka mati. Tapi kalau dibuka, udah dia mengetahui apa yang kita pikirkan saat itu, dan dia akan menjelma menjadi orang yang kita pikirkan saat kita membukanya. Jadi kalau membuka boneka ini harus hati-hati, ya. Apa yang dipikirkan itu harus hati-hati, ya. Ini sudah gak mungkin bisa dimasukkan ke sini, ya, ya. Gak bisa dikembalikan ke alamnya. Ini bisa itu dihancurkan, dileburkan dalam kondisi seperti ini harusnya, jangan sampai terbuka ini. Buat kalian kalau ada yang mau bisa komen, silahkan bilang aku mau, atau pakai kata-kata yang lain, terserah, ya. Kalau memang ini menurut saya bukan rezeki, ya, musibah buat kalian, ya berarti siap-siap. Kalau ini untuk dampak negatifnya saya belum tahu. Mungkin dampak negatifnya kita akan selalu tergantung dengan boneka ini seumur hidup kita kan, karena kita sudah merasakan enak. Kayak misalkan boneka, saya sedang berpikir tentang diri saya sendiri, dia akan menggambarkan diri kita sendiri, dan dia akan berkata, misalkan kita ada masalah ataupun tuntutan ekonomi, maka dia akan menunjukkan jalan. Kita harus bisnis kemana, arahnya ke sana, ya. Nanti resikonya apa, bisnis yang ini apa. Dan yang saya takutkan itu satu, ketika ini disalahgunakan untuk bermain judi, ya, ini yang berbahaya, ya. Dia bisa tahu kapan dia akan untung dan dia akan buntung, ya. Dia harus jalannya kemana, ke kiri atau ke kanan, ambil domino apa, ambil apa. Astagfirullahaladzim, ya. Menurut saya orang yang akan mendapatkan boneka ini adalah orang yang paling sial. Hidupnya tergantung oleh hal goib semacam ini. Astagfirullahaladzim, sial ini. Mas Evi mau? Gak mau saya bisa. Biar Tadi menyerupai wajah saya, Rukyan. biar bisa ngobrol Enggak. sama Mas Evi. Obrolannya menyesatkan, Besar. Menyesatkan tuanya. Terus ini ke siapa dong? Gimana ya, Besar? Bahaya itu. Astagfirullahaladzim. Allah. Bisa ya? Saya juga nggak tahu. Ada boneka-boneka seperti itu. Tadi itu kalau ditaruh di tanah sebelum kita menemukan, dia bisa Iya. belok-belok kayak gini, ya. Ini memang kalau sudah kayak gitu sungguh luar biasa, hebat menurut saya. Hebat. Ini harus saya simpan, saya titipkan dulu di tempat mana. Kalau saya bawa pulang nggak mungkin. Saya akan simpan di suatu tempat. Di daerah sini ada goa, ya Mas Evi, ya. Iya. Saya taruh ini di goa terlebih dahulu. Saya tutupin bebatuan supaya tidak ada orang yang bisa mengetahuinya. Nanti kalau ada orang yang memang sangat sial hidupnya,
agar nambah kesialannya, kita berikan ini, ya. Kita cuma-cuma aja, tanpa ya biasa. Astagfirullahaladzim. Apa kita maharkan ini, Mas Evi? Mahar. Iya. Pokoknya bisa bikin pondok. Tapi astagfirullah, jangan astagfirullah. Ini kalau uangnya bikin pondok, uangnya namanya uang haram, nggak jadi, nggak. Ini barang haram harus dibuang, ya. Ya udah, kita bawa ke gua aja ya, Mas Evi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas Evi, kita ke gua, Mas Evi. Saya agak sedikit lupa ini jalannya yang kemana ini? Ya, itu ke sana, Ustaz. Ke sana.